Pagi ini ku datang di hadirat-Mu Bapa. Pagi ini ku hampiri tempat kediaman-Mu. Biar ku datang di hadirat-Mu, itu kerinduanku. Dalam mesbah doaku, Kau sucikan, Kau kuduskan, Kau layakkanku, Tuhan. Saat pagi hariku datang lagi menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Ku sembah Kau, Allah Maha Tinggi. Ku tinggikan Allah Maha Kudus. Ku serahkan tubuh, jiwa, rohku dalam pimpinanmu, Tuhan. Saat pagi hariku datang lagi menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Ku sembah Kau, Allah Maha Kudus. Ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh, jiwa, rohku dalam pimpinanmu, Tuhan. Sikaralabaya shandaralabakurialabapapapapaya she. Pagi ini ku datang Tuhan, ku mau bersyukur lagi padamu atas anugerah-Mu, kasih setia-Mu yang selalu menyertaiku. Haleluya. Terima kasih Bapa buat hari yang baru yang Kau berikan. Aku boleh memulai lagi hari ini bersama dengan Tuhan, mengandalkan Tuhan. Terus rindukan hadirat-Mu, penyertaan-Mu sepanjang hari ini lagi Bapa. Ajarku mengerti semua rencana-Mu, ajarku mengerti semua kehendak-Mu yang sempurna itu dalam hidupku, Tuhan. Ajar aku Bapa selalu di hidupku.
katakan Bapakku, Bapakku, ajaib segala rancanganmu, Tuhanku, heranlah perbuatanmu. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan menurut kehendakmu. Terjadilah ajarku mengerti semua rencanamu, ajarku untuk tahu isi hatimu, ajarku Tuhan. Hiaralah bayar syukaralah Bapak Siana lamoda sendiri kialamo siki kialala baya shandala papa sikara la baya shandara la bakara la baya shandara la bakara la papa Hallelujah, Yesus, Kau baik, Kau mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa, Ya besar, Ya besar, El Shaddai, mulia, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa, berkatnya melimpah. Di atas gunung Kau mencukupi kami, El Shaddai, Engkau yang memenuhi segala kebutuhan keperluan kami sesuai dengan kemuliaan-Mu. Kami tak usah takut dan khawatir akan hari depan. Kami tak usah khawatir dan cemas akan hari esok. Kami serahkan dalam tangan-Mu, Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Kau baik Tuhan. Ku bersyukur
lagi padamu. Terima kasih Bapa untuk hari yang baru yang Kau berikan. Aku mau bersyukur lagi dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatanku. Aku mau mengasihi Engkau lebih dalam lagi Tuhan. Bawaku Roh Kudus dalam kedalaman kasih, dalam kedalaman cinta-Mu Tuhan. Karena kerinduan hatiku hanya menyenangkan-Mu. Biar ku boleh Tuhan menyukakan hati-Mu. Dalam kehidupanku ini Tuhan, boleh banyak jiwa-jiwa yang dikuatkan, diberikan semangat yang baru. Ada suatu kekuatan yang ilahi Tuhan. Hingga aku boleh Tuhan menjadi terang, menjadi garam di tengah dunia yang semakin gelap. Biar nama Tuhan dimuliakan, ditinggikan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kembali dengan Bu Maria di pagi hari ini jam 4 pagi. Saya mengucapkan shalom bagi semua yang menonton YouTube Pas Agape. Saya percaya Tuhan selalu menyertai kita. Tidak pernah Dia meninggalkan anak-anaknya sedetik pun, sekalipun mungkin ada masalah pergumulan dan kita tidak merasakan Tuhan. Tetapi Tuhan tetap ada. Tuhan tetap menyertai kita. Dan kita selalu minta akan anugerahnya, kasihnya untuk berjalan melewati semua masalah ujian dalam hidup kita dan keluar jadi pemenang. Puji nama Tuhan, saudara, beberapa waktu yang lalu kita mendengar ada gempa bumi di Turki ya. Di situ awal mula 7 jemaat yang di Kitab Wahyu. Bukan satu kebetulan kita ada di penghujung akhir zaman. Biar kita berdoa untuk negara Turki, Suriah, saudara ya. Di mana mereka kantong-kantong yang saya dengar ISIS ya, dulu Suriah ini saudara. Dan kita juga negara Turki ini juga ada satu gereja yang dijadikan masjid. Dan kita berdoa ya, jangan sampai mereka mati di dalam belum mengenal Kristus, mati di dalam di mana mereka mengalami satu hal yang sangat mengagetkan, mengejutkan ya. Karena gempa itu jam 4 subuh di mana banyak orang sedang tidur ya, tiba-tiba maut ya mengambil. Tiba-tiba gedung apartemen atau tempat-tempat itu rubuh di mana orang-orang masih tertidur dan mereka bangun di dalam kekekalan, di dalam percaya Tuhan atau tidak ya. Dibangun dalam neraka maupun surga, saudara. Kita tidak tahu, saudara, waktu kapan kita dipanggil, waktu kapan kita mati. Tapi satu hal, jika kita udah percaya Yesus, ada jaminan keselamatan. Dan kita tidak perlu takut dan khawatir akan masa-masa ke depan ini akan terjadi lagi kegoncangan yang semakin hebat, semakin kuat dan sering, saudaraku. Dan saya diingatkan kemarin oleh Roh Kudus bahwa beberapa waktu yang lalu saya pernah dikasih mimpi penglihatan. Pada suatu malam saya dikasih lihat itu ada peta dunia, saudara ya. Dan di situ tiba-tiba ada cahaya terang ya, ada titik-titik yang bercahaya. Karena saya lihat peta dunia itu dalam gelap ya. Nah, itu tiba-tiba di peta itu tiba-tiba ada titik kayak tombol-tombol mulai menyala ya. Dan diingatkan Tuhan itu akan terjadi gempa bumi yang terus beruntun, akan terjadi gunung berapi yang terus meletus ya. Tiba-tiba terus semua gunung-gunung aktif, tiba-tiba terjadi kegoncangan di berbagai belahan bumi. Karena seperti di dalam Matius 24 tentang khotbah tentang akhir zaman, Tuhan Yesus akan terjadi gempa bumi di mana-mana. Dan kita anak-anak Tuhan harus berwaspada, tetap berdoa, dan terus kuatkan roh kita.
Jangan kita buka celah iblis, kita terus berjaga-jaga dan berdoa. Dan kita terus berpakaian putih, perbuatan baik kita berkarakter Kristus, buah-buah roh, buah-buah jiwa-jiwa juga saudara. Jangan lupa kalau kita mengasihi Tuhan, kita pun mengasihi jiwa-jiwa ya. Itu sebagai aplikasi kita mencintai Tuhan, kita mencintai sesama, peduli kepada sesama kita yang kekurangan. Kemarin kita ada pelayanan ke orang-orang jalanan yang tidak punya rumah, homeless ya. Bahkan di kolong jembatan saya lihat jemuran-jemuran itu bergelantungan, berarti mereka tidur di situ, makan di situ ya, tidak punya tempat, tidak punya rumah, dan mereka mungkin kerjanya pemulung, mengamen atau apapun. Tapi saya melihat antusias mereka untuk bernyanyi, menyembah, memuji Tuhan, mendengarkan firman sungguh luar biasa. Dan saya pun merasakan hadirat Tuhan ada di tempat itu. Karena mereka dengan semangat memuji Tuhan. Walaupun mereka dalam kekurangan mereka, dalam keterbatasan mereka, tapi mereka ada tetap on fire, tetap semangat dalam ibadah ya, di dalam ibadah mereka ini memuji Tuhan, bersaksi juga. Nah saudara, apalagi kita ya yang diberikan anugerah Tuhan, kasih Tuhan, mungkin kekayaan kelimpahan, saatnya Tuhan ini di tahun ini akan terjadi kegoncangan demi kegoncangan juga harta bangsa-bangsa mengalir kepada orang benar. Orang yang benarkan oleh darah Yesus, tiba-tiba ada aja usaha yang maju, ada pekerjaan yang luar biasa. Kemarin saya mengucap syukur ada seorang ibu nelpon saya, Bu Maria, saya mau beri perpuluhan untuk memberkati Lumbung Yusuf ya, puji Tuhan. Karena saya juga melalui Lumbung Yusuf ini dibagikan pada hamba-hamba Tuhan yang kekurangan. Ada juga yang sedang membangun gerejanya, walaupun kecil di perkampungan ya. Dan juga ada juga kami bagikan untuk janda-janda miskin. Besok kami akan pergi ke satu daerah, satu tempat, di mana di situ kita berbagi ya saudara. Ada juga yang membagi sembako, saya mengucapkan terima kasih. Melalui YouTube ini nama Tuhan dimuliakan, mereka yang lemah ya, mungkin secara fisik, secara ekonomi lemah kita kuatkan. Kita bawa berkat Tuhan, bukan hanya berkat rohani ya, firman Tuhan, kita bagikan juga berkat-berkat jasmani, saudara. Jadi kita ayo bersatu hati terus melayani Tuhan. Saatnya juga mereka terheran-heran di mana Presiden Jokowi bilang bahwa ini adalah tahun kegelapan, tahun kelaparan. Tetapi saya lihat sisi yang lain, loh kok banyak orang juga yang lagi dipromosi Tuhan, lagi diberi kelimpahan, diberi berkat ya saudara. Aneh juga saya bilang ya, tapi itulah Tuhan ya, di mana satu sisi orang dalam kesulitan, kekurangan, bermasalah dalam ekonomi, satu sisi lagi Tuhan berikan kelimpahan, berkat yang luar biasa saudara. Disitulah akan terjadi pemindahan ya. Disitulah akan terjadi mereka diberkati dengan tujuan ilahi. Memberkati teman-teman seiman, ya saudara-saudara seiman yang lainnya. Puji nama Tuhan, saya juga mau berbagi, bershare ya tentang pesan-pesan Tuhan di ujung akhir zaman ini. Semenjak 2020 saya diingatkan Tuhan bahwa sebelumnya tahun 2019 itu saya ada pernah ngobrol dengan satu teman ya, di satu tempat temannya di apa namanya, di depan ruko dia, kita ngobrol, dia jual makanan di dalam langit terbuka, kita ngobrol berapa teman, iya ya kita waktu itu dengar suara trompet ya, maksudnya kok tiba-tiba di negara ini terdengar trompet dari atas, dari langit. Di negara ini juga ada suara trompet. Nah itu warning saudara, itu perhatian. Tuhan minta perhatian manusia, akan terjadi masa-masa sukar, akan terjadi permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Jadi diingatkan Tuhan, Tuhan sudah memberi peringatan dan malaikat-malaikatnya membunyikan trompet. Dan malaikat Tuhan pergi ke 4 penjuru bumi untuk mengawal ya setiap bangsa-bangsa, setiap jiwa-jiwa, kota-kota. Nah ini Tuhan akan kawal untuk tuaian akhir. Saya percaya di akhir zaman ini akan terjadi big harvest, akan terjadi revival. Di mana kita juga terus berdoa untuk Turki. Turki di mana yang saya dengar 99% itu negara muslim. Tadinya 7 jemaat di Wahyu itu ada di negara Turki ini. Bagaimana bisa beralih menjadi
tidak percaya Yesus ya, menjadi murtad dari Tuhan keturunannya. Dan biarlah mereka sadar, bertobat, berbalik kembali, percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tidak ada jalan lain. Ya, semua kita akan pulang, semua kita akan meninggal ya. Bagaimana caranya kita tidak tahu. Tapi satu hal Tuhan ingatkan, bahwa kita berjaga-jaga dan berdoa. Tiba-tiba orang ini lenyap, tiba-tiba orang ini udah nggak kelihatan lagi, tiba-tiba orang yang kita kenal meninggal. Jadi kita siapkan diri kita juga. Apakah kita sudah siap kalau kita dipanggil Tuhan? Apakah hati kita sudah bersih ya, roh jiwa kita sudah bersih di hadapan Tuhan? Tidak ada celah dosa ya, tidak simpan dosa, simpan kepahitan, simpan amarah, simpan iri, dengki, apapun kita buang semuanya, kepahitan, akar-akarnya semua kita cabut dalam nama Yesus. Jadi tidak ada lagi dosa yang kita simpan, kita tutup-tutupi. Ya, kita bongkar semua di hadapan Tuhan. Kita miliki hati yang benar, hati yang kudus, hati yang murni, Saudara. Ya, jadi di tahun 2019 itu saya ingat lagi, waktu itu kita ngobrol tentang suara sangkakala, suara trompet di berbagai penjuru dunia. Dan saya merasakan Tuhan tuh berbicara gini, ini peringatan bahwa dunia ini akan segera memasuki masa-masa sukar, masa kegelapan ya. Benar Saudara, di 2020 seluruh dunia lockdown ya, vaksin COVID di mana-mana Saudara. Dan itu semua awal mula penderitaan. Kuda putih sudah berjalan ya Saudara. Jangan dianggap satu kebenaran, tapi ternyata itu membawa kepada maut Saudara ya, di Wahyu. Jadi kita pada akhir zaman ini harus minta hikmat Tuhan. Jangan dengar apa kata orang, tapi apa kata Tuhan. Tanya sama Tuhan. Kita berdoa melekat sama Tuhan, sehingga kita tidak bodoh, jadi 5 gadis yang bodoh, yang tidak mengerti tanda-tanda zaman, yang tidak tahu teknologi sekarang pakainya seperti apa. Ya, teknologi ini juga untuk menghancurkan manusia, Saudara. Ya, kemarin saya lihat juga nuklir baru mulai diluncurkan oleh Korea Utara. Ya, senjata dibuat itu untuk dipakai, tidak pernah senjata itu tidak dipakai, pasti akan dipakai. Ya, jadi senjata nuklir itu akan dipakai di seluruh dunia, akan terjadi perang dunia ketiga. Dan saya diingatkan Tuhan 2021 kemarin ya, apa 2022 itu kemarin, waktu perang Rusia Ukraina itu, Tuhan bilang ini awal, tidak akan pernah stop. Ya, awal di mana kuda merah ini sudah berjalan. Ya, sampai mencakup seluruh dunia. Kuda ini berkeliling ke setiap negara, terjadi amarah, terjadi percekcokan di antara bangsa-bangsa ini. Ya, panah api iblis sedang diluncurkan di kepala-kepala negara, Saudara. Sehingga akan terjadi perang dunia ketiga ini, Saudara. Jadi kita berawas-awas, berjaga-jaga, jangan sampai malapetaka itu buat kita takut, khawatir, gelisah, dan kita tidak ada damai sejahtera. Ayo kita berlindung pada Tuhan, sumber damai sejahtera. Karena Tuhan bilang, damai sejahtera yang kuberikan tidak seperti dunia berikan. Damai sejahtera yang kuberikan itu menetap di hati kita, tinggal tetap di hati kita, damai sejahtera Tuhan. Karena Tuhan ada di dalam kita di dalam Tuhan. Jadi saudara jangan khawatir, jangan cemas, kedepannya akan terjadi malapetaka, bencana-bencana. Tahun 2023 ini Tuhan bilang adalah tahun bencana alam. Ya, dimana saya dikasih firman juga Mazmur 23, bacakan Mazmur 23 setiap hari, atau saudara ingat bacakan, direnungkan, itu menjadi iman, menjadi rema ya, dimana ada perlindungan Tuhan, gada dan tongkat Tuhan itu yang melindungi kita. Kita senantiasa dibawa Tuhan ke padang rumput yang hijau, bukan padang rumput yang kering, saudara. Ya, sekalipun mungkin keadaan zaman tambah sukar, tambah sulit, tapi kita ada perbedaan. Orang-orang yang sudah melewati baptisan api, ini akan Tuhan bawa naik, akan Tuhan pulihkan, akan Tuhan berkati. Kenapa? Sudah tidak cinta uang lagi, sudah tidak cinta mamon, tidak melekat pada harta dunia, Tuhan akan berkati berlimpah-limpah. Ya, dan juga yang mau melayani jiwa-jiwa, yang punya belas kasihan, yang hatinya selalu tertuju pada Tuhan, itu selalu tertuju pada jiwa-jiwa. Karena ada
belas kasihan Tuhan yang menyatu ya. Gimana Tuhan ini jiwa-jiwa kasihan baik secara rohani ya, belum mengenal Kristus. Kita punya kesaksian kita saksikan, kita punya doa kita doakan. Ya, sehingga kita menjadi saluran kasih dan kuasa Tuhan. Ya saudara, dimanapun saudara berada bersaksi. Dimanapun saudara berada bisa buka mata, buka hati. Kalau ada yang sakit kita doakan, kita besuk, kita kunjungi. Kalau ada yang kekurangan kita berikan ya. Baik beras, baik Indomie atau apapun juga saudara. Sehingga kita berbagi ya. Disitulah Tuhan melihat di mana hati ketulusan hati kita, di mana kita mempunyai kasih yang daripada Tuhan. Ya pada akhir zaman ini jangan jemu-jemu berdoa, jangan jemu-jemu berbuat baik, jangan jemu-jemu terus melayani Tuhan. Karena ya 4 hal yang saya pernah beritakan bahwa yang menguatkan kita itu yaitu ada doa hubungan kita dengan Tuhan, firman Tuhan di mana Tuhan berbicara pada kita, dan juga ada pujian penyembahan yang seperti tadi saya nyanyikan itu setiap pagi bangun berdoa. Ini masih jam berapa nih ya? Masih jam 5 pagi saudara ya. Tadi jam 4 pagi alarm bunyi. Ya udah, ayo sembahyang, cari Tuhan. Ya, yang ketiga ini ada pujian penyembahan di mulut kita, di hati kita, pikiran kita. Biarlah kita boleh menyenangkan hati Tuhan. Yang keempat, ya, 4 sisi ini jangan pernah kita lewatin. Keempat ini pelayanan, saudara. Pelayanan apapun, sekecil apapun, seperti saya juga. Tuhan, Tuhan gimana yang ngurusin pas agape ini ya? Karena makin lama makin banyak mereka bikin kelompok doa dari para subscriber atau teman-teman, mereka tiba-tiba buka pelayanan di sini, tiba-tiba buka pelayanan di sana. Ya udah, berkembang aja sebagaimana Tuhan mau. Kadang saya juga nggak mampu, nggak sanggup. Kadang saya juga merasa, Tuhan gimana mengelola ini, jiwa-jiwa ini dengan baik sehingga mereka bertumbuh, mempersiapkan pasukan Tuhan di akhir zaman, mempersiapkan penuai-penuai yang kuat. Karena Tuhan bilang, tuaian banyak, tapi pekerjanya sedikit, ya saudara. Mungkin ada banyak hamba-hamba Tuhan, pendeta-pendeta hanya segelintir. Gimana mereka untuk menjangkau jiwa, saudara? Hanya menerima firman, menerima urapan, menerima dari hamba-hamba Tuhan, tapi tidak ada salurannya, saudara. Ya, sehingga penuh kepalanya banyak tahu, tapi tidak praktek, saudara ya. Mungkin sudah ikut komsel, mungkin udah ikut New Life, udah ikut Kom 100 ya, banyak gereja-gereja bikin SPK, saya pengikut Kristus, tapi tidak ada kelanjutannya. Tapi tidak ada aplikasinya. Kita hanya menerima, kita hanya pengikut ya. Kita hanya penonton ya. Saatnya kita ayo bergerak. Tuhan, aku rindu melayani Tuhan dalam doa pribadi kita dan juga ke jiwa-jiwa saudara. Mungkin ada yang sakit, kita datang besukin, mungkin ada yang kekurangan atau dalam hal kesusahan apapun, kita berdoa, berani kita tumpang tangan pada yang sakit ya. Kemarin ada yang cerita sama saya, Ci Maria, saya dikasih karunia Tuhan kesembuhan. Oh puji Tuhan, awalnya dia yang sakit, dia pernah lumpuh 1,5 tahun. Tapi saatnya inilah Tuhan pakai untuk mendoakan jiwa-jiwa. Ya, banyak yang sembuh karena kuasa Tuhan mengalir melalui teman saya ini ya. Jadi saudara, ayo kita bergerak sebagaimana kita bisa aja. Saya juga dari setia dalam perkara kecil, maka Tuhan akan tambahkan dengan perkara-perkara yang lebih besar, lebih luas. Ya, sekecil apapun langkah atau sedikit apapun pelayanan, pekerjaan Tuhan yang langsung pada jiwa-jiwa, itu Tuhan berkenan saudara. Karena kita menyalurkan kasih Tuhan, kuasa Tuhan, urapan Tuhan, kita beri juga bantuan ya, baik berkat-berkat yang Tuhan kirimkan, baik makanan ataupun apapun juga kita bisa memberkati ya, sedikit apapun ya. Kayak kemarin juga ada subscriber dari Hong Kong ya, dia kerja TKW di sana. Tiba-tiba udah berapa lama ya nggak kontak, tiba-tiba ngontek, Bu Maria, aku mau memberkati
dia tanya Tuhan dulu nih perpuluhan kasih siapa, tiba-tiba ingat Bu Maria katanya gitu. Ya puji Tuhan saya bilang terima kasih, saya doakan dia juga ya supaya berkat Tuhan terus mengalir dan juga merasakan aneh, di mana dia diberkati berlimpah-limpah. Katanya Jokowi bilang masa kegelapan, tapi kok saya diberkati berlimpah-limpah katanya. Ya itulah saudara ya, jadi, bagi anak Tuhan yang sudah sungguh-sungguh dalam Tuhan, kita ucapkan tiap pagi bangun, "Terima kasih Tuhan berkat-Mu sudah mengalir. Terima kasih Tuhan Engkau sudah berikan kami kesehatan, kekuatan." Jadi diucapkan jadi satu doa ya. Maka berkat Tuhan itu terus mengalir ya, ada sukacita, damai sejahtera, dan dia bekerja juga dengan sepenuh hati, menghasilkan, dan bisa berbagi ya saudara. Ya puji Tuhan saudara, di mana kita pada hari ini juga saya tayangkan di mana pelayanan ya ada yang titip-titip berkat, saya salurkan ya. Jadi jangan, makanya saya tayangkan kenapa, jadi tahu, disalurkan kemana ke berbagai tempat. Ada juga yang saya tidak sempat tayangkan ya, saya transfer untuk hamba-hamba Tuhan ya, untuk pekerja-pekerja Tuhan, untuk penginjil-penginjil, banyak sekali yang saya danai setiap bulan ya, pendoa-pendoa juga ya. Jadi, seringkali saya juga, Tuhan gimana ya, kadangkala ada ya rasa khawatir gitu ya, karena saya juga masih, berpikir tahun-tahun saya dulu juga penuh dengan kekurangan, kemiskinan, tapi sekarang udah dipulihkan, diberkatin, dan Tuhan memberikan pelayanan yang lebih besar, lebih luas. Seringkali masih ada rasa khawatir secara manusia. Tuhan gimana nih pelayanan ini? Padahal saya berkomitmen untuk memberkati pelayanan mereka dan mendoakan pelayanan mereka itu banyak sekali yang didanai. Sehingga ada juga di satu kota juga, Bu Maria, aku mulai bukan doa persekutuan, doa di rumah-rumah. Puji Tuhan udah ada 4 kepala keluarga. Bu Maria datang dong. Iya, saya bilang nanti ya. Ini karena di luar kota Jawa Tengah ya saudara. Jadi aku serahkan sama Tuhan segala kekhawatiranku ya. Tuhan, ini banyak hal yang harus saya berikan, saya danai, sedangkan lumbung Yusuf belum begitu banyak ya. Ya udah sedikit pun saya bagikan ya. Jadi saya percaya saya hanya jadi saluran berkat Tuhan dan juga terus terhubung dengan sorga, dan saya akan lihat big harvest di depan saya ya, big harvest di depan semua penginjil-penginjil, pelayan-pelayan Tuhan. 5 jawatan akan bersatu, akan terjadi gereja di rumah-rumah maupun di ruko-ruko, di gereja-gereja akan terjadi lawatan. Yang satu hal yang Tuhan inginkan, persiapkan diri kita, persiapkan penuai-penuainya. Puji nama Tuhan, kita berdoa. Bapa di dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat pagi hari ini, di mana Engkau sudah Tuhan membangunkan hamba untuk terus Tuhan bangun untuk menyembah Tuhan, bangun untuk membangun hubungan karib dengan Tuhan, bangun dalam doa, firman, pujian, penyembahan, dan melayani Tuhan secara pribadi di dalam ruang doa kami, dan juga melayani jiwa-jiwa yang Tuhan utus, yang Tuhan kirim dalam hidup kami. Biar hidup kami penuh dengan kesaksian dengan Tuhan. Hidup kami terus memuliakan nama-Mu. Nggak ada sukacita, damai sejahtera yang Kau berikan memerintah kehidupan kami. Sekalipun kegoncangan di berbagai belahan dunia akan semakin banyak. Dan Tuhan, kami percaya kami dalam perlindungan Tuhan, dalam naungan yang maha tinggi kami berlindung. Biarlah Tuhan, jika suatu hari Engkau panggil kami Tuhan, kami sudah mengerjakan, sudah melayani Tuhan, melayani jiwa-jiwa, dan kami sudah Tuhan melakukan apa yang Engkau mau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, penyertaan-Mu sepanjang hari ini Tuhan, berkat-Mu mengalir Tuhan, sehingga apa yang kami kerjakan sepanjang hari ini Tuhan turut serta. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Pasukan air zaman. Pasukan air zaman. Siap, buat,
limpahkan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiranmu, katakan curahkanlah, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini, katakan ku rasakan, curahkanlah. Mesinnya bawa plastik ya.